Jalantaka Kurda. Duryodhana ogah normalisasi kali Cingcing Goling, pilih sumur resapan. Di Tegal, Kurusetra, perbatasan Ngamarta, Ngastina, mendadak muncul sumur Jalantaka, di mana airnya membludak bikin banjir Ngastina dan Pandawa. Begawan Durna beri petunjuk agar kali Silunggangga di Ngamarta dan kali Cingcing Goling di Ngastina dinormalisasi. Prabu Puntadewa melaksanakan dengan baik, tapi Prabu Duryodhana ogah justru bikin sumur resapan, memanfaatkan bis-bis beton bekas sumur resapan dari DKI Jakarta. Kiamat sudah dekat, kata pesinetron Deddy Miswar. Ciri-cirinya bencana alam terjadi di mana-mana. Gempa bumi jadi makanan sehari-hari, pejabat korup makin banyak. Bahkan di Mahkamah Agung yang menjadi pintu terakhir keadilan, 2 hakim agungnya ditangkap KPK. Sebelumnya, Sekretaris MA bareng sama mantannya korupsi juga. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Bencana alam dan kemanusiaan di dunia nyata ternyata merembet juga ke dunia perwayangan. Tegal Kurusetra yang terletak di perbatasan negeri Ngastina dan Ngamarta, tiba-tiba muncul jaga ada lumpur maut semacam Lapindo di Sidoarjo. Kata para dewa di Kayangan, itu namanya sumur Jalantaka. Luapan air dan sumur dari tersebut tak akan berhenti sampai kapanpun. Resikonya banjir akan menjadi makanan sehari-hari. Kini Ngastina dan Ngamarta sama-sama dilanda banjir lumpur. Di negerinya Prabu Puntadewa, air mengalir lewat Bengawan Silunggangga, sementara di Ngastina lewat sungai Cingcing Goling, yang sama-sama menyempit karena penyerobotan tanggul oleh penduduk liar. Untuk mengatasinya, tak hanya menolong para korban, tapi Pandawa Kurawa segera menggelar rapat bersama Begawan Durna yang selama ini jadi guru mereka. Bapak Begawan, kenapa di Tegal Kurusetra yang selama ini aman-aman saja, kok mendadak muncul sumur yang airnya meluap tak terkendali? Ternyata Prabu Duryodhana pada konsultan spiritual Ngastina yang merupakan bagian dari TRUPP, tim raja untuk percepatan pembangunan. Bapak Durna, guruku, apakah ini peringatan dari dewa sang akarya jagat? Mungkin dewa telah bosan dengan tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ganti Prabu Puntadewa melempar pertanyaan, rupanya dia penggemar berat lagu-lagunya Ebit GAD. Begawan Durna tak segera menjawab, kecuali hanya merenung menatap lantai pertapan Sokalima yang letak di sana sini terdampar gempa Cianjur. Setelah batuk kepal beberapa kalian agar nampak karismatik, barulah Begawan Durna mulai membuka percakapannya. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oh sorry dan maaf, saya kebawa omongannya anak Prabu Puntadewa. Maksud saya cara fisik dulu ke Kayangan Jonggring Salaka. Apa petunjuk SPG nanti? Jawab Begawan Durga tersipu malu. Tapi secara umum, Begawan Durga memberi alasan bahwa banjir bisa melanda wilayah yang biasanya tak pernah dilanda banjir. Biasanya karena alih fungsi lahan, pejabat daerahnya tergiur uang investor sehingga areal hijau pun diinginkan menjadi perumahan. Maklum mereka butuh modal untuk ikut pilkada. Apakah kalian juga begitu, wahai anak Prabu Puntadewa dan Duryodhana? Tapi kalian kan tidak dipilih rakyat, iya kan? Jadi ini pasti ada faktor lain, kata Begawan Durna. Wajah Prabu Puntadewa tetap tenang tak berubah. Berkebalikan dengan Prabu Duryodhana, dia jadi salting karena kata-kata Begawan Durna seakan menyindir dirinya. Seolah meski dia tak butuh dana pilkada, tapi kan sebagai raja tetap saja butuh duit lanang sebagai cadangan. Maklum gaji sebagai raja selalu dikuasai istrinya, Banowati. Dengan uang lelaki itulah Prabu Duryodhana membiayai hobinya. Bukan nonton bola Piala Dunia saja, tapi juga main bola bersama Willnya. Maka bila dana-dana CSR oleh Ahok di DKI dulu bisa jadi jembatannya, Layangan, Samanggi, oleh Prabu Duryodhana dana CSR justru untuk jembatan menuju cinta. Cuma karena mainnya rapi tak pernah sekalipun tercium publik, apalagi sampai jadi viral. Tapi kenapa Prabu Duryodhana sampai sebegitunya? Ya karena Banowati sendiri sempat sekarang masih suka weanan dan video call bersama Arjuna cinta pertamanya. Oke, pertemuan kita tutup. Semoga beberapa hari ke depan sudah ada wangsit dari Kayangan sebagai solusi, kata Begawan Durna menutup pertemuannya bersama Prabu Puntadewa dan Prabu Duryodhana. Jelek-jelek begitu, Begawan Durna memang masih punya channel di Kayangan, yakni Dewi Wilutama, mantan istrinya dulu. Melalui emaknya Aswatama itulah dia bisa dipertemukan dengan SPG, penguasa Jonggring Salaka. Kebetulan Batra Guru ini lagi banyak waktu karena murid-murid baru liburan semester. Menutup sumur Jalantaka itu tidak mungkin karena itu sudah ketentuan sang akarya jagat.
Solusi yang bisa diambil hanyalah membangun kali untuk menyeluarkan luapan air dan lumpur itu ke laut. Saran SPG dan Begawan Durna mendengarkan sambil manggut-manggut mirip Pak Harto. Terima kasih pukulan kebetulan Ngastina dan Ngamarta sudah memiliki kali yang bisa menjadi saluran pengalah banjir. Untuk Ngamarta saya optimis pukulan, tapi untuk Ngastina nggak tahulah soalnya Prabu Duryudana itu hanya pinter ngomong, ujar Begawan Durna lirih. Demikianlah hasil pertemuan dengan SPG di Balai Marjakunda segera disampaikan kepada Prabu Puntadewa dan Prabu Duryudana yang kembali bertemu di Padepokan Sokalima. Prabu Puntadewa siap melaksanakan tanpa suruh, sedangkan Prabu Duryudana siap melaksanakan dengan sejumlah catatan. Maklum Duryudana ini wayangnya terlalu kritis tapi sering tidak logis. Prabu Puntadewa bersama adik-adiknya Bima Harjuna dan Nakala Sadewa segera membentuk tim normalisasi Begawan Silogangga, di mana kelebaran dan kedalaman kali yang banyak menyusut segera dinormalisasi sesuai aslinya dulu. Penghuninya yang tergusur ditampung di rumah susun yang uang sewanya murah meriah. Prabu Puntadewa top deh, kita digusur tidak menjadi ngabrangsak, kata wayang akar rumput yang jadi korban normalisasi Bengawan Silogangga. Perlengkapan di rusun juga lengkap, kita tinggal pakai. Kenapa kita nggak jadi korban normalisasi dari dulu ya? Komentar penghuni rusun yang lain. Bagaimana dengan kebijakan Prabu Duryudana mengatasi luapan sumur Jalan Taka? Bagikan bumi dengan langit, dia tak segera melaksanakan normalisasi sungai Cingcing Goling. Beliau mulai mencungci dan pelatih Sengkuni dari TRUPP, di mana anggaran untuk normalisasi kali malah dibonsai. Prabu Duryudana ogah menormalisasi sungai karena lebih condong ke naturalisasi. Wah, bakal kualat tuh Prabu Duryudana, Batra Guru saja dilawan, ujar wayang Ngastina yang merasa kecewa atas kebijakan rajanya. Walhasil sungai Cingcing Goling yang menyempit sama sekali tidak utuh tak tersentuh. Normalisasi versi Prabu Duryudana adalah membangun sumur resapan alias drainase vertikal. Akhirnya baru seminggu diputuskan telah datang ribuan bis beton calon sumur masak Ngastina. Dan jalan-jalan di Ngastina mulai acak-acakan karena banyak dibongkar dan dipelubangi. Bagaimana hasilnya? Bila Ngamarta bisa mengatasi kenasnya luapan sumur Jalan Taka di Tegal Kurusetra, sedangkan Ngastina tetap banjir di mana-mana karena tak semua air luapan sumur Jalan Taka bisa terserap masuk ke sumur resapan, yang pasti Prabu Duryudana dapat omelan dan bully dari rakyat. Tapi Prabu Duryudana dan Patih Sengkuni tenang-tenang saja, sebab dari proyek bikin drainase vertikal itu TRUPP untung banyak. Asal tahu saja, ribuan bis-bis beton itu ternyata operan dari Pemda DKI. Karena sejak Gubernur Anies lengser, proyek sumur resapan sebagian besar tak diteruskan. Ketimbang nganggur, ribuan bis beton itu dilego ke Ngastina dengan harga miring. Wayange wis rampung, mulih-mulih, Duryudana Sengkuni payah.